hebat dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.J Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam program guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator kami, Bapak Syarifuddin, serta Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Bagian pertama, membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah memahami modul 1.4, saya menyadari bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep dasar seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan motivasi intrinsiknya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari hal yang mereka jalankan berdasarkan motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan hadiah penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, seorang guru diharapkan mampu memposisikan dirinya sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, pada materi segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, pertama, keterkaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bagian B, kegiatan refleksi. Bagian B, kegiatan refleksi. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memahami beberapa konsep penting seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan sekolah, serta segitiga restitusi. Bagi saya, semua konsep tersebut harus diyakini dalam diri sebagai guru dan diwujudkan dalam perilaku di sekolah. Pada modul 1.4 ini, hal yang sangat menarik perhatian saya adalah tentang bagaimana memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai guru, di mana ternyata seorang guru harus berfungsi sebagai manajer. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yakni sebagai pembuat orang merasa bersalah dan penghukum, tidaklah benar. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering terlambat di pagi hari, dan murid yang terlambat tersebut melakukan pelanggaran lain berupa memanjat pagar. Dalam menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi dan merefleksikan diri untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah telah mulai munculnya motivasi internal atau intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Yang harus saya perbaiki adalah posisi saya sebagai guru, yakni sebagai manajer, dan juga untuk memastikan konsistensi para murid saya dalam memunculkan motivasi intrinsiknya di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah membuat orang merasa bersalah dan penghukum. Perasaan saya saat itu sangat diliputi rasa bersalah karena posisi ini tentu memberikan dampak negatif bagi murid saya, baik secara verbal yang akan berdampak pada psikologisnya, terutama dalam hal kepercayaan diri yang menurun. Setelah menerapkan modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu lebih tenang karena bisa membangun komunikasi yang lebih efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni memvalidasi tindakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak untuk memberikan penjelasan terkait alasan kebenaran dan menuntun diri murid untuk mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat untuk memahami kebutuhannya. Hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menumbuhkan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dan komunikasi yang efektif bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, termasuk pimpinan sekolah, guru, murid, orang tua murid, bahkan masyarakat, serta melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih kompleks.
Demikian video tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.